Penak. Wis to manut aku, penak. Pemirsa, pencopotan stiker gereja di pengungsian bencana Cianjur. Kenapa kita harus marah? Aksi pencopotan label gereja pada tenda bantuan bencana gempa di Cianjur memberikan kritikan pedas, tajam dan bahkan penyudutan ya. Stiker miliknya atau tim aksi kasih gereja reform waktu itu dicabut paksa oleh sejumlah orang dan divideokan oleh kadrun yang tampak terlihat di video itu. Lalu netizen dan kita semua berkomentar takut dikristenkan. Imannya goyah. Ini aksi intoleran. Dan masih banyak komentar-komentar senada yang ditujukan kepada si pelaku pencopotan label gereja. Videonya viral. Orang yang melihat aksi pencopotan itu adalah aksi intoleran yang harus ditindak tegas. Tak hanya berhenti sampai di sana. Orang juga menuntut pihak-pihak yang tersinyalir membela aksi tersebut dituntut untuk dicopot atau dilarang. Seperti Bupati dan Kapolres Cianjur yang oleh orang-orang ini dipandang sudah tidak lagi menjaga marwah jabatan mereka yang sedianya harus setuju bahwa aksi ini adalah aksi intoleran. Tunggu sebentar. Mengapa sekarang jadi Anda yang menyatakan ini aksi intoleran? Yang memaksakan pendapat dan kehendak. Aksi ini dikategorikan sebagai aksi intoleran. Itu adalah pendapat pribadi sekelompok orang, bukan keputusan pihak yang bertanggung jawab seperti pengadilan misalnya. Polisi dan bupati menjadi instansi dan pejabat negara tidak bisa sekonyong-konyong harus menuruti keinginan pihak yang berteriak, ini aksi intoleran. Dalam kejadian pencopotan label gereja di wilayah candu agama Islam, walaupun dalam kondisi dan situasi bencana, konteksnya tidak menyontek yang direncanakan. Ini sebuah konteks yang besar, panjang dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Pertama, saya membaca sebuah dalih mengapa tenda berlabel aksi kasih gereja reformasi bisa sampai dipakai dan berdiri di lokasi bencana. Katanya karena saat ini dalam keadaan buru-buru. Mereka akhirnya hanya menarik tenda yang ada yang biasa dipakai untuk kegiatan gereja dan tidak berpikir label yang menempel di tenda akan dipermasalahkan. Dalih seperti ini saja secara tidak langsung telah menerima pengakuan bahwa penggunaan tenda berlabel gereja adalah sebuah keputusan yang buru-buru tanpa pemikiran amdal yang matang. Ada kesalahan keputusan di awal. Kedua, dalam setiap kejadian yang berpotensi memicu di lokasi kejadian, apa yang harus dilakukan pihak tertentu seperti polisi dan bupati? Menenangkan dulu keadaan? Bukan. Coba kalau polisi dan bupati gerasak gerusuk menindak si pelaku pencopotan tanpa melihat situasi dan kondisi di sekitar. Kemungkinan kejadian akan menjadi lebih parah karena polisi dan bupati akan menyerang pihak garis yang dari sebelum ada kejadian bencana sudah dikenal sebagai kelompok Islam garis keras. Lucunya, di tengah kejadian bencana alam, polisi dan bupati malah memancing masalah dengan pihak garis yang notaben adalah warga setempat. Tenangkan dulu saja. Bicara seolah-olah menetralkan keadaan. Biarkan saja polisi dan bupati dihujat oleh pihak sebelahnya, yang notaben adalah orang dari luar wilayah. Setelah tenang, baru diambil tindakan. Dipanggillah pihak garis, ditanya mengapa. Garis keras itu ya. Ditanya mengapa melakukan pencopotan label di tenda milik orang lain. Apakah ini mereka tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran sendiri ada larangan memasukin rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Pakai dalil-dalil ayat Al-Quran kalau bicara dengan mereka. Jangan emosi disikapi dengan emosi. Dan sayangnya semua tulisan kawan-kawan mengungkap opini yang tercermin dengan emosi. Indonesia sedang mengalami krisis agama Islam. Sejak Anies Baswedan menggunakan agama sebagai alat pemecah umat dan warga Jakarta untuk memenangkan pilkada, dan dampak dari pilkada Jakarta berkembang kemana-mana.
dimanfaatkan oleh mereka yang melihat ada kesempatan dalam kesempitan untuk mempromosikan aliran agama Islam garis keras. Mereka dengan dalil politik yang menciptakan Anies Baswedan. Tidakkah kita sudah diberi contoh oleh Pak Jokowi saat dirinya harus head to head dengan 7 juta rakyatnya yang mengepung dia di sekeliling istana. Negara yang marah karena sahabat Jokowi dipandang sudah melakukan penistaan agama. Apa yang saat itu Jokowi lakukan? Berbaur kan? Ikut sholat Jumat kan? Dan hari ini apa yang kita lihat? FPI, HTI, dan orang-orang yang terlibat dalam aksi 212 dalam keadaan nista. Konteksnya tidak sama itu. Ya memang tidak sama. Tapi dalam menangani kelompok kecanduan agama yang sedang emosi, kita tidak bisa menindasnya sama seperti mereka. Emosi. Selain itu, sudahkah Anda bertanya pada pihak gereja, si pemberi bantuan tentang niat memberikan bantuan pada korban bencana itu untuk apa? Apakah untuk mempromosikan aksi gereja mereka atau untuk beribadah? Jika memang tujuannya untuk beribadah, jangan hanya dicopot label gereja dari tenda. Klaim bantuan tersebut oleh pihak lain pun pihak gereja tidak akan keberatan. Karena urusan mereka bukan lagi dengan manusia. Tapi urusan mereka sudah langsung dengan Tuhan. Dengan seizin Tuhan, amal baik pihak gereja diterima. Banyak orang yang sudah berusia dewasa, tapi tidak bisa melayani orang dewasa dalam menyikapi suatu keadaan yang luar biasa. Bagi saya, apa yang dilakukan Kapolres dan Bupati Cianjur sudah benar, yaitu menenangkan keadaan dan membiarkan orang berada di luar lokasi bencana marah-marah. Tidak kan bisa dilakukan setelah keadaan tenang. Pepatah mengatakan ikannya diambil, airnya tetap tenang. Bagi saya pribadi ya, atas kejadian pencopotan label gereja itu, pihak yang rugi itu adalah pihak yang mencopot label. Apa ruginya? Kebobrokan akhlak dan kelemahan iman mereka jadi terbuka. Sementara pihak gereja mendapatkan banyak simpati dari mana-mana atas kesabaran dan kebaikan hati mereka. Bukan begitu hukum alamnya, ya kan? Jadi tenanglah, gak usah marah-marah.